Yang pertama, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Dan yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau tidak. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian pembacaan teks firman Tuhan untuk kita renungkan bersama hari ini. Nah, saya minta maaf karena dalam slide ada subtema yang saya berikan, macam dia punya warna biru muda itu terlalu muda, tapi saya akan sebut iman percaya menentukan keberhasilan hidup. Iman percaya dalam subtema, sebab tema yang diberikan itu dipetik langsung dari Yohanes 14 ayat 1. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Iman percaya menentukan keberhasilan hidup. Saudara, Injil Yohanes agak berbeza berbanding 3 Injil yang lain. Kalau ada istilah akademik yang disebut, kalau Injil Markus, Injil Matius, dan Injil Lukas, Injil Matius itu pertama, Injil Markus kedua, Injil Lukas itu ketiga, Injil Yohanes yang keempat. Ada 4 saja kitab Injil. Dan kalau istilah akademik, ketiga Injil pertama disebut Synoptic Gospels, Injil Synoptic. Dalam ketiga Injil Synoptic ini, jarang sekali disebut tentang percaya atau iman percaya kepada Yesus. Mungkin 2-3 kali. Tetapi di dalam Injil Yohanes terdapat lebih 20 kali. Di sepanjang kitab Injil Yohanes ini, kalau dalam kalimat
bahasa Inggris present tense, believes, ada S di situ. Kalau he believes, dia yang percaya lebih 10 kali dalam present tense. Kalau dalam bahasa Yunani, past tense-nya disebut aorist, A-O-R-I-T-S. Kalau bahasa Yunani tidak sebut past tense. Past tense maksudnya sudah impas, sudah berlalu kan. Saya harap orang Malaysia mesti tahu sedikit bahasa Inggris ya. Jangan kamu kecewakan cikgu-cikgu kamu dari tadika sampai form 5, ada itu pelajaran bahasa Inggris. Haleluya. Kalau dalam Inggris, dalam bahasa Yunani, maksudnya past tense sudah berlalu, maksudnya mengimani, telah percayai, lebih 10 kali juga dalam Injil Yohanes. Dihitung dengan present tense dan aorist itu lebih 20 kali. Saya mau membaca ayat ini sebab inti daripada Injil Yohanes, tujuan utama Yohanes menulis kitabnya terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Saya ada beberapa slide juga, cuma kita lihat firman Tuhan dulu. Yohanes bab 20 ayat 30, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias atau Kristus, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu dalam present participle, by your believing dalam bahasa Inggris, kamu beroleh hidup dalam nama. 2 kali perkataan pistio dalam bahasa Yunani disebut dalam ayat ini. Semua yang aku tulis, kata Yohanes, yang tercantum, yang tercatat dalam Injil ini adalah supaya kamu percaya. Dan perkataan percaya di sini adalah present subjunctive dalam Yunani yang membawa arti supaya kamu terus percaya. Wah, luar biasa. Nah, saya bersaksi tadi, saya mendengar pembacaan dari YouTube Injil Yohanes. Bila saya dengar pembacaan itu, suara, saya lupa, ada seorang yang ada gelar penghormat juga. Di situ dia membaca dalam bahasa Inggris. Iman saya dikuatkan. Saya terus percaya sesuai dengan ayat ini. Bila saya dengar pembacaan Injil Yohanes, wah, saya terus percaya. Maksudnya saya bukan percaya 40 tahun yang lalu. Saya menaruh percaya kepada Yesus selaku Mesias, sebagai anak Allah 40 lebih tahun yang lalu. Tetapi hari ini saya terus percaya. Bila saya membaca, bila saya mendengar teks dari firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes, saya terus percaya sampai garis akhir, supaya kamu melalui imanmu, by your believing, masih present participle, maksudnya melalui kamu terus percaya itu, kamu beroleh hidup dalam namanya. Hidup yang sejati, hidup yang sesungguhnya adalah hidup. Kalau kita bicara tentang hidup, kadang-kadang kita tidak ada masa meneliti artinya hidup yang sejati di dalam nama Yesus. Manusia lain yang tidak percaya Yesus hidup juga. Bahkan kitab Pengkhotbah mengatakan anjing yang hidup pun lebih baik daripada singa yang mati, atau manusia yang mati kan? Anjing, haiwan pun hidup juga itu. Tapi hidup yang tidak ada roh, yang bukan melalui nama Yesus, langsung tidak berarti. Bahkan destiny atau destinasi mereka hanya satu, yaitu menuju penghukuman pada akhirat, disiksa bersama iblis, antikristus, dan nabi palsu untuk selama-lamanya. Orang yang tidak hidup di dalam Yesus menuju maut. Dan saudara, mari kita lihat bagian pertama teks bab 14 ini.
Saya katakan di sini pengharapan akan akhirat. Slide yang kedua. Kepercayaan destiny kekal di surga menentukan keberadaan dan tindakan kita di bumi. Our belief in the future determines our present condition and action. Saya coba uraikan apa maksud saya kalimat ini, khususnya mungkin dalam bahasa Inggris. Kepercayaan kita akan hidup yang kekal, apa yang berlaku pada akhirat. Saudara tahu akhirat itu pada ujung zaman, pengakhiran sejarah dunia ini. Sejarah dunia digulungkan seperti kitab dalam kitab Wahyu. Tidak lagi ada waktunya. Tuhan Yesus kembali kedua kali. Wah, luar biasa. Kalau saudara percaya itu menentukan keberadaan kita di bumi sekarang. Di sini mengatakan janganlah hatimu gelisah. Adakah di antara kita yang berani mengatakan hati saya tidak pernah gelisah? Saya rasa tidak ada. Malah di antara perintah yang paling mudah Yesus katakan, jangan khawatir. Adakah manusia hidup di dunia ini pernah tidak khawatir? Susah kita mentaati perintah yang paling mudah. Do not worry. Kalau bahasa Inggris, don't worry. Jangan khawatir akan hari esok. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan sedang sediakan tempat bagi kita di rumah Bapakku, banyak tempat-tempat tinggal. Aku akan pergi ke situ menyediakan tempat dan aku akan kembali. Saya ingat waktu saya memikir untuk menulis tesis saya dalam kitab Wahyu, ini di University of Otago, dan saya sangat berterima kasih dengan penyelia saya. Tapi saya ada jumpa beberapa profesor. Kalau saya sebut nama beliau mungkin tidak begitu baik, jadi saya tidak mau sebutlah. Jadi saya mau buat kajian ini kitab Wahyu. Jadi saya pergi ketemu, sebab biasanya kalau mau tulis tesis sebagai siswa di university kamu perlu penyelia, supervisor. Kalau master atau doktor ada penyelia tesis. Kamu buat buku. Jadi saya jumpa seorang profesor. Dia bilang, saya mau tulis dalam kitab Wahyu. Dia tanya, kenapa? Oh, dia takjub. Sebab kalau dalam teologi ini kitab Wahyu di antara paling sukar untuk mengerti kan. Macam kalau boleh carilah tajuk yang senang-senang supaya 3 tahun selesai, begitulah itu. Tapi kemudian saya beritahu dia, sebab wah saya mau buat persiapan bila saya baca kitab Wahyu, diantaranya adalah supaya saya mempersiapkan diri saya menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Dia bilang, di mana firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali? Ini pertanyaan dari profesor teologi. Dia tanya, di mana? Saya belum baca Yohanes waktu itu, di sini kan? Aku akan kembali. Dalam bab 1 kitab Wahyu, setiap mata akan melihat dia. Dia akan kembali di awan-awanan, dia akan kembali ke dalam dunia ini. Tidak tahu dia percaya kitab Wahyu atau tidak. Syukur juga penyelia saya orang beriman, sebab dia kasih lulus juga. Memang ada pemeriksa yang lain, dia cuma penyelia. Saudara, percayalah Allah dan percayalah kepada Yesus Kristus bahwa Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita di surga. Dan bila kita percaya itu, dia menentukan keberadaan kita. Ada kemudian kalimat Tuhan yang seterusnya, damai aku berikan kepadamu. Itulah sebabnya hati kita tidak perlu gelisah. Sebab Tuhan beri kita damai sejahtera. Walaupun apapun berlaku di dunia ini, kadang-kadang kita khawatir, kadang-kadang kita gelisah. Namun destiny kita sudah di tanganku. Kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di mana aku berada, di situ kamu akan berada, kata Yesus. Aku akan kembali mengambil kamu, supaya di mana aku berada, di situ aku berada. Kalau saudara dengar khotbah beberapa minggu yang lalu, saya ada